Pernah nggak sih ngerasa rumah tuh kayak oven pas siang hari, tapi malamnya malah dingin banget? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik rumah yang nyaman sepanjang tahun, yaitu insulasi. Yuk kita cari tahu gimana caranya bikin rumah Anda jadi tempat paling enak buat istirahat. Nggak peduli cuaca di luar lagi kayak gimana. Kalau Anda lagi ngangguk-ngangguk sekarang, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah umum banget. Tapi kabar baiknya, solusinya tuh seringkali udah ada, tersembunyi di balik dinding, lantai, dan atap rumah kita. Oke, ini dia gambaran apa aja yang bakal kita bahas. Kita mulai dari analogi sweater untuk rumah, terus kita pahami soal nilai R, lanjut lihat 4 pilihan utamanya, dapat panduan kilat buat DIY, dan terakhir kita bahas manfaat jangka panjangnya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya insulasi itu? Gini deh, cara paling gampang buat ngebayanginnya itu, anggap aja insulasi itu sweater yang super nyaman buat rumah Anda. Prinsipnya tuh simple banget, sama persis kayak sweater yang kita pakai. Sweater kan memerangkap udara di dekat badan kita biar tetap hangat. Nah, insulasi juga gitu cara kerjanya buat rumah. Material ini punya kantong-kantong udara kecil yang jadi penghalang. Penghalang ini bikin panas jadi susah buat gerak. Artinya apa? Pas cuaca lagi terik, panas dari luar susah masuk. Sebaliknya, pas cuaca lagi dingin, panas jadi dalam rumah nggak gampang kabur. Nah, tapi kan, sama kayak sweater, ada yang tipis, ada yang tebel. Nggak semua insulasi itu sama kuatnya. Disinilah kita perlu kenalan sama yang namanya nilai R. Ini tuh semacam spek buat ngukur seberapa jago insulasi itu bekerja. Simpelnya gini, nilai R atau nilai resistensi itu ngukur seberapa tangguh sebuah material buat nahan aliran panas. Anggap aja ini kayak level pertahanan material itu ngelawan panas. Ini angka paling penting yang harus Anda perhatiin pas milih insulasi. Jadi, patokannya gampang banget. Makin tinggi nilai R-nya, makin jago dia nahan panas. Titik. Apalagi buat kita yang tinggal di iklim tropis, yang panasnya lumayan ekstrim. Milih insulasi dengan nilai R yang lebih tinggi, itu udah pasti investasi terbaik buat rumah yang adem dan nyaman. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang kita lihat yuk pilihan-pilihan yang ada di pasaran. Ada 4 pemain utama nih yang perlu Anda tahu, dan kita bakal cari tahu mana yang paling pas buat kebutuhan rumah Anda. Coba kita bedah bareng-bareng ya tabel ini. Lihat deh kolom ramah DIY. Nah, jenis batangan sama panel busa ini jagoannya buat proyek akhir pekan. Gampang dipasang sendiri. Kalau busa semprot yang kalengan itu oke banget buat nutupin celah-celah kecil. Tapi buat semprot satu rumah, mending serahin aja ke ahlinya. Terakhir, blown in. Ini paling top buat loteng atau area yang susah dijangkau, tapi hampir pasti butuh bantuan profesional sama mesin khususnya. Nah, biar lebih kebayang, kita coba fokus ke salah satu yang paling ramah buat dikerjalin sendiri, insulasi batangan fiberglass. Ini oke banget buat yang mau coba-coba sendiri pertama kali. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita pegang-pegang materialnya, ada satu hal yang harga mati nggak bisa ditawar, keselamatan. Serat dari fiberglass ini bisa bikin kulit gatal-gatal dan bahaya kalau terhirup. Jadi wajib hukumnya pakai baju lengan panjang, masker, dan sarung tangan. Jangan pernah di-skip ya bagian ini. Prosesnya sendiri sebenarnya lumayan simpel. Pertama, ukur dan potong insulasinya. Kedua, selipin di antara rangka dinding. Nah, ini nih bagian yang paling penting, tolong dicatat. Sisi yang ada lapisan kertasnya harus selalu menghadap ke bagian dalam rumah. Lapisan ini fungsinya sebagai penghalang uap air. Kalau kebalik, wah, bisa jadi masalah nanti. Kalau udah pas, terakhir tinggal di staples aja deh ke rangkanya. Gampang kan? Jadi, setelah semua usaha tadi, apa sih untungnya buat kita? Hasilnya sepadan nggak? Jawabannya simpel, kenyamanan total dan hemat energi sepanjang tahun. Dan inilah intinya. Insulasi yang bagus itu bukan pengeluaran, tapi investasi. Investasi buat kenyamanan keluarga dan juga investasi buat dompet kita. AC di rumah nggak perlu kerja rodi lagi buat dinginin ruangan, yang artinya tagihan listrik bisa lebih senyum. Dan yang pasti, suhu rumah jadi jauh lebih stabil dan menyenangkan. Nah, sekarang giliran Anda nih. Coba deh, pikirin, ruangan mana di rumah yang paling minta tolong buat dipasangin insulasi? Mungkin loteng yang bikin gerah, atau dinding kamar tidur yang hadap matahari langsung. Apapun itu, sekarang Anda udah punya bekal buat mulai. Selamat mencoba!